lagi dengan Ibu Guru. Semoga kali ini anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masih belajar tema 1, subtema 3, aku merawat tubuhku. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Merawat Tubuh. Ayo kawan merawat tubuh, selalu mandi dengan teratur. Gosok gigimu, cuci tanganmu, potong kukumu secara rutin. Ganti bajumu, baju yang kotor harus dicuci. Sisir rambutmu, rambut yang kotor harus keramas. Nah, kita ulang lagi sekali anak-anak. Lebih semangat ya. Ayo kawan merawat tubuh, selalu mandi dengan teratur. Gosok gigimu, cuci tanganmu, potong kukumu secara rutin. Ganti bajumu, baju yang kotor harus dicuci. Sisir rambutmu, rambut yang kotor harus keramas. Bagus, tadi kita sudah menyanyikan lagu Merawat Tubuh ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sebagai manusia sudah diberikan anggota tubuh dengan lengkap ya. Jadi kita harus bersyukur dan merawatnya ya. Nah contohnya mulai dari bagian kepala kita. Nah rambut ya, rambut harus dijaga kebersihannya. Bagaimana cara merawat rambut supaya tetap bersih? Ya jelas dengan cara keramas ya. Keramas secara teratur menggunakan sampo ya. Keramas menggunakan sampo supaya rambut kita tidak kotor dan tidak ada kutunya ya. Nah, jadi paling tidak keramas itu seminggu 2 kali ya anak-anak ya. Kemudian kebersihan telinga juga harus dijaga ya. Mungkin anak-anak belum bisa membersihkan telinga ya. Mintalah bantuan sama orang tua untuk membersihkan ya, supaya nanti tidak salah anak-anak pada saat membersihkan telinga, supaya tidak menimbulkan sakit pada telinga. Nah kemudian gigi. Nah gigi juga harus anak-anak rawat dengan cara menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan odol. Ya harus rajin gosok gigi ya. Paling tidak itu 2 kali dalam sehari, pagi dan sebelum tidur ya. Harus digosok ya anak-anak giginya sebelum tidur supaya kuman tidak menempel pada gigi kita. Karena kalau kita malas menggosok gigi akan menyebabkan sakit gigi. Kalau sudah sakit tentu tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Jadi anak-anak harus diperhatikan kebersihan giginya. Nah kemudian kuku. Nah kebersihan kuku juga harus dijaga. Kuku yang panjang harus dipotong ya. Perhatikan kukunya kalau sudah panjang, itu menyebabkan kuman akan gampang menempel pada kuku. Setelah menempel, dia akan gampang masuk ke tubuh kita melalui makanan. Jadi kuku harus dirawat juga dengan cara potong kuku kalau kukunya sudah panjang ya anak-anak ya. Nah kemudian kebersihan badan ya. Badan kita bersihkan dengan cara mandi ya. Mandi 2 kali sehari. Mandi menggunakan sabun. Kemudian setelah mandi selesai, kita keringkan badannya menggunakan handuk ya anak-anak ya. Nah sekarang
marilah kita belajar kembali pada buku pena. Ayo siapkan buku penanya anak-anak beserta alat tulisnya. Dan ingat, posisi duduk harus benar ya saat belajar supaya mata anak-anak tidak sakit ya. Itu merupakan salah satu cara merawat mata ya. Dan jarak antara buku dengan mata juga harus diperhatikan ya. Jangan terlalu dekat ya, dan jangan pula terlalu jauh atau jangan membaca sambil tidur-tiduran ya. Nah, yuk sekarang siapkan buku penanya dan alat tulisnya. Nah, anak-anak, kita kembali menggunakan buku pena 1A. Dan sekarang kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, aku merawat tubuhku. Ayo sekarang buka buku halaman 43. Nah, kita buka bukunya ya anak-anak. Nah, yang ini ya. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Nah, pada pembelajaran pertama, kita seharusnya belajar tentang melukis dengan jari atau finger painting. Namun kita akan pelajari ini pada kegiatan home learning berikutnya ya anak-anak ya. Dan sekarang kita lanjutkan dulu pada halaman 44. Ayo buka buku halaman 44 sekarang ya. Nah, yang ini ya halaman 44 tentang kegiatan mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu aturan menjaga kebersihan tubuh. Tangan hendaknya kita cuci menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Karena mencuci tangan itu sangat penting ya anak-anak, supaya kuman tidak menempel pada tangan kita dan kita terhindar dari kuman penyakit. Nah, misalnya setelah selesai bermain, kita harus mencuci tangan. Setelah memegang benda-benda di sekitarnya, kita harus mencuci tangan. Setelah makan, sebelum tidur, juga kita harus mencuci tangan. Ya anak-anak ya. Nah, lakukanlah kegiatan ini secara rutin di rumah kalian. Sekarang kita akan kerjakan pada ayo berlatih. Bu Guru baca petunjuknya, kita akan kerjakan secara bersama-sama ya anak-anak ya. Apa saja kegiatan menjaga kebersihan rumahmu? Berilah tanda centang. Nah, yang ini ya, pada kegiatan ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, kita akan sekarang memberi centang ya, kegiatan yang sesuai dalam menjaga kebersihan tubuh. Ayo, sekarang kita jawab ya. Udin mandi 1 kali sehari. Nah, ini Udin mandi 1 kali sehari. Ini kegiatan ini menjaga kebersihan tubuh apa bukan ya? Salah ya, seharusnya kita mandi 2 kali sehari ya. Ini salah ya, jangan dicentang. Yang nomor 2, Beni mencuci tangan setelah bermain. Ini benar apa salah? Benar ya, kita centang ya, benar. Nah, bawahnya, Dayu keramas menggunakan sampo. Ini kegiatan ini benar apa salah? Iya, bagus, benar ya. Nah, kita centang. Terus yang paling bawah, Siti menggosok gigi sebelum tidur. Nah, berulang, Siti menggosok gigi sebelum tidur. Nah, kegiatan ini benar apa salah? Benar ya, kita harus menggosok gigi sebelum tidur supaya sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi itu tidak menyebabkan gigi kita rusak. Jadi kalau kita sudah gosok gigi, jadi sisa-sisa makanan itu akan terbuang ya anak-anak ya, gigi kita akan sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman 45 ya. Nah, ini ya kita jawab sekarang. Tangan Jonas terkena lumpur. Apa
apa yang sebaiknya Jonas lakukan? Nah, kalau tangan terkena lumpur, apa yang harus dilakukannya anak-anak ya? Nah, yang harus dilakukan adalah mencuci. Ya, kita jawab ya di sini ya. Mencuci. Ya, tetap dengan tulis dengan rapi ya. Mencuci. Ya, mencuci ya anak-anak ya. Nah, sekarang soal nomor 3. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Nah, tuliskan nomor 1, 2, 3, dan 4 pada kotak sesuai urutan. Nah, kita baca dulu ya dan lihat gambarnya. Nih, yang ini ada bacaan, bilaslah tangan hingga busa sabun hilang. Sebelahnya, tuangkan sabun ke tangan, gosoklah tanganmu hingga berbusa. Kemudian, basahilah tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Nah, sekarang yang mana kira-kira yang paling tepat? Nah, yang pertama yang kita harus lakukan apa? Langkah-langkah dalam mencuci tangan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus membasahi tangan terlebih dahulu dengan air bersih yang mengalir ya anak-anak ya pada gambar ini. Nah, ini ya yang pertama ya. Kita tandai dengan nomor 1. Nah, ini yang pertama kita lakukan, yakni basahi tangan dengan air bersih yang mengalir. Ini anak-anak ya, nomor 1 ya. Setelah tangan kita basah dengan air, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita harus menuangkan sabun ke tangan ya. Gambar ini ya. Tuangkan sabun ke tangan. Gosoklah tanganmu hingga berbusa. Nih yang nomor 2 ya. Kita beri nomor 2. Ini langkah yang kedua. Nah, setelah kita memberi sabun, menggosok tangan hingga berbusa, apa yang harus dilakukan lagi? Ya, kita harus bilas tangan hingga busa sabun itu hilang ya. Nah, ini ya nomor 3 ya, kita bilas ya. Nah, setelah selesai membilas, kita sekarang keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Nih yang nomor 4 ya. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam mencuci tangan ya. Ingat, yang pertama itu membasahi tangan dulu dengan air bersih yang mengalir ya anak-anak ya. Kemudian menuangkan sabun dan gosok tangan hingga berbusa. Setelah itu kita bilas tangan hingga busa sabun itu hilang ya. Tetap dengan air yang mengalir. Setelah selesai, lalu kita keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar cara menulis dengan benar. Ayo, kita akan memperhatikan cara menulis dengan benar ya. Posisi tubuh saat menulis itu harus tegak ya. Pada gambar ini ya, ini posisi tubuh saat menulis harus tegak. Begitu pula saat kita membaca ya. Jarak mata dengan buku juga harus tepat ya supaya mata tidak sakit. Nah, kalau gambar yang di sebelahnya ini duduk dengan membungkuk membuat punggung sakit. Nah, ini yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, jadi ini tidak baik dilakukan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian harus tetap memperhatikan ya cara duduknya, posisi badannya anak-anak ya. Nah, baik kita lanjutkan sekarang pada halaman 46. Nah, pada halaman 46 kita memperhatikan sekarang cara memegang pensil saat menulis. Nah, cara memegang pensil yang benar adalah seperti ini. Nah, seperti pada gambar ini ya. Memegang pensil dengan benar membuat tulisan kita rapi. Nah, seperti gambar ini anak-anak ya. Tidak seperti ini. Oh, begini. Ini salah ini ya. Cara memegang pensil seperti ini salah. Ya anak-anak ya.
Nah, seperti pada gambar ini, cara memegang pensil yang salah. Ini membuat tulisan kita tidak rapi, ya. Nah, kemudian cara meletakkan buku dengan benar. Nah, bagaimana cara meletakkan buku? Buku diletakkan di atas meja, ya. Kemudian sehingga kita dapat menulis dengan mudah, ya. Ini yang benar. Nah, ini yang salah. Kita ini meletakkan buku di paha. Ini salah ini ya. Ini membuat tulisan kita tidak rapi, ya. Nah, sekarang pada kegiatan ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut secara lisan. Nah, ini anak-anak ya. Jawablah soal-soal berikut secara lisan. Jadi anak-anak tidak menulis jawabannya ya, tapi dijawab langsung. Ayo sekarang Bu Guru baca nomor 1. Bagaimana posisi tubuh yang benar saat menulis? Bagaimana posisi tubuhnya ya anak-anak? Tegak ya. Posisi tubuh saat menulis itu harus tegak. Nah, sekarang nomor 2. Bagaimana cara memegang pensil dengan benar? Nah, kita menggunakan ibu jari dan telunjuk ya, kemudian dibantu oleh jari tengah. Nah, seperti ini caranya memegang pensil yang benar ya anak-anak ya. Ibu jari dan telunjuk, kemudian dibantu oleh jari tengah ya. Nah, jadi kita menulisnya nanti seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian nomor 3, di manakah letak buku yang benar saat menulis? Di mana kita letakkan bukunya saat menulis ya? Yang benar itu adalah di meja ya, di meja kita letakkan. Apa akibatnya jika kamu menulis dengan tubuh membungkuk? Membuat punggung kita sakit ya, ini tidak baik untuk kesehatan. Nah, baik, kita lanjut sekarang anak-anak pada halaman 47 ya. Pada halaman 47 kita akan mempelajari sekarang jarak mata dan posisi cahaya saat menulis. Nah, ini penting sekali ya. Menulis harus kita perhatikan cahayanya ya, serta jarak mata dengan buku harus diperhatikan. Nah, ini cara yang membaca yang benar ya, atau cara menulis yang benar ya. Nah, saat menulis atau saat membaca, kita harus memperhatikan juga jarak mata dengan buku. Kemudian gunakan cahaya agar mata tidak sakit ya. Cahaya yang cukup ya, cahaya yang cukup terang ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan yang bagian bawahnya. Ayo berlatih. Nah, berikan tanda centang jarak mata yang benar saat menulis ya. Beri tanda centang ya. Nih ada pertanyaan ini ya, soalnya ya. Jarak mata sangat dekat dengan buku. Ini benar apa salah? Salah ya, jangan dicentang. Kemudian di bawahnya, jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Nah, ini yang tepat ya. Jarak matanya tidak terlalu dekat dengan buku ya. Ini sikap yang benar. Nah, kemudian nomor 2 yang di bawahnya, apa yang akan terjadi jika kamu menulis seperti gambar di samping? Nah, seperti ini. Apa yang akan terjadi jika menulis seperti ini anak-anak? Jarak mata terlalu dekat dengan buku. Nah, apa yang akan terjadi? Kita akan pilih sekarang di sini. Mata akan sakit atau mata akan sehat? Ya, yang benar adalah mata akan sakit. Kita lingkari ya, mata akan sakit ya. Nah, sekarang kita akan menulis yang di bawahnya. Salinlah kata berikut dengan jarak mata yang benar ya. Ada kata menulis dengan benar. Kita salin sekarang tulisannya ya. Yuk kita salin pada kotak yang paling tengah ya. Menulis. Ayo kita tirukan tulisannya. Menulis. Ya, L-nya tinggi ya. Menulis ya dengan
Ini ya kita tirukan ya, kata dengan ya, kita tirukan dengan. Nah, dia sampai bawah ya. Dengan. Nah, benar sekarang ya. Ini kata benar kita tirukan. Benar. Nah, ini kita baca kembali. Menulis dengan benar ya. Nanti anak-anak tetap harus perhatikan ya saat menulis, saat membaca, jarak mata dengan buku, pencahayaan, sikap duduknya harus diperhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Nah, lakukanlah itu setiap hari ya. Nah, udah kan anak-anak? Nah, sekarang kita akhiri dulu pembelajaran pada Bu Pena ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar pada buku Bu Pena. Dan sekarang kita lanjutkan berlatih menulis pada buku kotak. Ya, siapkan kembali buku kotaknya ya, anak-anak. Anak-anak, kita kembali sekarang berlatih menulis pada buku kotak. Ayo, sekarang kita buka bukunya ya. Nah, di sini anak-anak ya. Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Agustus. Ayo, 10 bulan 8 2020. Dan sekarang kita akan menulis cara merawat tubuh. Nah, cara merawat tubuh itu seperti apa ya? Apa yang kita lakukan untuk merawat tubuh kita? Nah, kita jawab sekarang ya. Cara merawat tubuh, nomor 1 kita tulis mandi ya. Yuk kita tulis nomor 1. Kosongkan 1 kotak. Mandi. Yuk tulis mandi ya. D ya. D-nya tinggi ya anak-anak ya. D-nya tinggi. I-nya ada titik. Nah, mandi. Nah, apalagi cara merawat tubuh? Yang nomor 2 adalah apa? Keramas. Ayo kita tulis keramas. Nah, huruf K-nya ya, K-nya tinggi. Keramas. Nah, seperti ini ya. Keramas. Nah, yuk loncat 2 lagi ke bawah ya. Nomor 3. Nah, selain mandi dan keramas, apalagi yang dilakukan? Ya, bagus ya. Cuci tangan. Ya, cuci tangan merupakan juga cara merawat tubuh ya. Cuci tangan. Kita tulis huruf C. C. Ingat ya, ada titiknya ya huruf I-nya ya. Cuci tangan ya, dipisah 1 kotak ya. Nah, ingat huruf T-nya tinggi. Tangan. Nah, huruf G-nya itu sampai bawah ya, kena ya. 2 kotak dia. Nah, tangan ya. Sekarang nomor 4. Loncat 2 kotak lagi. Yang nomor 4, merawat tubuh dilakukan yakni gosok gigi. Yuk huruf G-nya ya. Turun. Gosok. Nah, ada huruf K-nya ya. K-nya tinggi. Gosok. Kosongkan 1 kotak. Gigi. Nah, huruf G-nya turun. Nah, ingat I ada titik ya. Huruf G-nya lagi tegak turun. Nah, gigi ya, gosok gigi. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi cara merawat tubuh yang nomor 5 itu adalah potong kuku. Ayo tulis potong kuku ya, huruf P turun. Nah, itu ya huruf P-nya ya. Potong. Huruf T-nya tinggi. Nah, potong. Huruf G-nya turun ya. Potong kuku. Kosongkan 1 kotak. Huruf K ya tinggi ya. Ku. Nah, potong kuku. Nah, baik anak-anak, kita baca ulang ya. Nah, cara merawat tubuh: mandi, keramas,
cuci tangan, gosok gigi, potong kuku. Ya, sampai 5 aja dulu kita tulis ya anak-anak ya. Ingat, sudah selesai harus digaris tutup. Ayo kita garis tutup pakai penggaris ya. Nah, loncatin satu kotak di bawahnya, kita garis yang rapi. Ingat pegang ya, pegang penggarisnya. Kemudian kita garis. Nah, yuk garis. Kemudian loncatin lagi di bawahnya. Lihat garis pada bukunya ya, kita ikuti. Garis lagi sekali. Iya, udah selesai anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar pada buku pena dan buku kotak. Nah, Bu Guru tetap berharap kepada anak-anak semua untuk tekun belajar ya. Tekun belajar baik menulis, baik membaca ya. Itu belajarnya harus tetap semangat ya. Dan ingat jaga kesehatan, patuhi nasihat orang tua. Kemudian jangan lupa berdoa. Selalu sebelum melaksanakan kegiatan, itu anak-anak harus berdoa supaya setiap kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Sampai jumpa ya anak-anak. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om.